Jadi pengusaha itu enak. Jadi kalau biasanya anak-anak muda kalau habis lulus, habis apa langsung tujuannya untuk mencari pekerjaan, dicoba dulu. Jadi pengusaha itu awalnya emang susah ya, tapi untuk kedepannya enak. Jadi bisa berguna, bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Sebenarnya modal itu bukan alasan sih. Modal kecil pun bisa, jadi hal sederhana pun juga bisa. Jadi tidak harus kita berusaha harus dari modal yang besar, enggak. Barang sederhana yang paling murah pun sebenarnya bisa buat usaha. Ada mungkin seseorang kadang-kadang kan menganggap usaha keripik itu hanya sebelah mata. Ada semua orang wah sebagai pengusaha. Sampai sekarang pun juga masih ada yang seperti itu. Jadi mereka itu lebih bangga kayak saya seorang lulusan sarjana kok jualan keripik sih kayak gitu, juga sering kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya adalah pemilik dari keripik merek Delicious. Alamatnya dari Dusun Begawan, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Yagung, Kabupaten Malang. Saya memulai usaha ini mulai tahun 2016. Nah ini berarti proses awal dari keripik singkong Mbak ya? Ya. Kalau singkongnya yang dipakai singkong apa ini Mbak? Singkong, jadi ada singkong ketan. Ya. Tapi semua singkong bisa digunakan Mas, kecuali tambah urang. Tambah orang ya? Ya. Ini biasanya kalau per hari habis berapa kilo atau kintal ini Mbak? Kalau untuk proses buat kerajaan gini sehari bisa 1 ton. 1 ton ya per hari ya? Nah kalau untuk kulitnya ini Mbak, ini bisa diolah lagi nggak ini? Kulitnya ini biasanya bisa digunakan pakan ternak atau bisa juga biasanya ada ngambil buat pupuk. Kalau untuk proses awalnya kan ini pertama dikupas ya? Ya. Habis itu? Habis dikupas nanti dicuci. Dicuci? Ya, setelah dicuci nanti baru dipotong. Dipotong-potong? Ya. Nah, dulu kok bisa terinspirasi usaha keripik dari mana nih Mbak? Karena di sini kan komoditas utama rata-rata singkong. Singkong, pisang. Jadi kita memanfaatkan yang bahan baku yang terdekat. Jadi kita buat keripik singkong ini. Soalnya kalau dijual singkong aja itu kan harganya murah. Jadi kita mengolah supaya nilai jualnya lebih tinggi. Jadi kita ngambil dari petani lokal, bahan bakunya ada singkong, ada pisang, yang kita olah sehingga menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah ini setelah dirajang ditaruh di sini Mbak ya? Ya. Jadi setelah dirajang kita rendam kurang lebih 3-4 jam. Setelah itu, nah kalau sudah rendam sudah siap proses pengukusan. Oh habis dari sini kemudian diproses kukus? Iya. Nah, jelas di bawah ini ada pati singkongnya Mbak ya? Ya. Itu dibuat apa nanti Mbak? Ya nanti dibuat kerupuk. Oh, dibuat kerupuk. Sebelum jadi usaha ini saya pernah bekerja sebagai back office di PT Sinarmas Sekuritas. Saya juga pernah menjadi admin di CV Maxima Global. Enak mana nih Mbak? Kerja di PT atau usaha sendiri? Kan di PT udah banyak nih gajinya nih Mbak? Ya. Kalau dulu sih mungkin cari yang lebih aman, kita bekerja di PT dengan gaji tiap bulan pasti segitu. Tapi ternyata setelah memasuki dunia wirausaha, ternyata lebih enak wirausaha. Dulu sebenarnya saya juga nggak langsung keluar terus memulai dari awal. Jadi dulu waktu bekerja di PT, saya sudah mulai mengembangkan bisnis ini. Jadi saya waktu libur Sabtu Minggu saya gunakan untuk cari konsumen, cari apa, jadi keliling-keliling. Jadi saat saya resign, saya sudah tahu, sudah ada jalannya gitu loh. Jadi nggak mulai nol baru saya keluar langsung mulai nol, enggak kayak gitu. Ini Mbak setelah direndam tadi, langsung Setelah direbus direndam, ya? Apa iya. direbus ya? Direbus ya. Setengah jam ada ini Mbak? Enggak, direbus paling kurang lebih 10 menit. 10 menit. Ya, 10 menit aja ya. Baru direndam lagi. Ya, direndam biar dingin. Lagi ini tempatnya yang habis direbus. Selama berapa lama itu Mbak direndam Mbak? Direndamnya itu sampai dingin, sambil nunggu jemuran. Sampai hilang lendirnya. Sampai kesep. Modalnya dulu sih cuma singkong, jadi saya sekali produksi kayak singkong ngambil 500 kilo. Itu saya olah sampai setengah jadi itu laku, saya buat modal lagi. Jadi masih belum banyak. Nanti untungnya saya masukkan lagi jadi modal, untungnya saya masukkan lagi, untungnya jadi kayak gitu. Masih saya sendiri sama suami yang mengerjakan. Jadi goreng sendiri, kirim sendiri, jadi kita masih sendiri. Sekarang udah berapa karyawan nih Mbak? Kalau yang ada di pusat tempat produksi aja itu mungkin sekitar 15-an ya. Tapi kalau yang ditaruh ke rumah-rumah sekitar 40 lebih. Nah ini jadi bedanya,
Singkong yang belum direbus sama yang sudah direbus. Yang direbus Yang kelihatan belum agak- direbus pasti putih. Nah, yang direbus lebih bening. Udah pucat gitu ya Pak ya? Ya, lebih bening ya. Jadi ini menandakan kalau sudah matang bisa dilihat dari sini beningnya. Nah, kalau dia udah bening ini berarti dia udah matang. Udah siap dijemur. Setelah direbus kemudian ditaruh di rendam sini Mbak ya. Iya, direndam. Ini sampai berapa hari Mbak? Ini kalau direndamnya sini bisa sampai berhari-hari. Jadi yang penting airnya diganti. Nah, sampai dia keset. Nah, sampai nggak ada, sampai nggak. Nah, kalau dia masih ada lendirnya, kalau dijemur nanti lengket antara satu dengan satu lainnya. Jadi sampai keset. Berarti ini airnya mengalir Mbak ya? Iya, harus air bersih. Jadi kalau misalnya tidak habis satu hari ini untuk dijemur, Iya. bisa digunakan besok, tapi dengan syarat airnya harus diganti. Airnya diganti. Ya, Mbak Sinta pertama kali untuk memasarkannya itu gimana? Yang pertama itu tentukan target marketnya. Jadi kalau kita mau bikin produk, target marketnya harus jelas mau dijual kemana produk kita. Jadi kalau misalnya kayak saya sendiri, Itu jualnya door to door atau gimana Mbak Sinta? saya ada yang ke toko-toko, saya juga ada yang ke agen, saya ada sales, jadi ada reseller, jadi macam-macam. Saya target market saya itu ibu-ibu, saya fokus jualan offline. Jadi saya maksimalkan ibu-ibu itu lebih suka yang mana saya jualannya. Jadi tentukan target marketnya. Kalau misalnya ada yang fokusnya di online, jadi harus maksimalkan juga warga online itu sukanya seperti apa. Jadi benar-benar harus sesuai target market untuk menentukan pasar kita. Jadi saya pertamanya jadi kayak saya waktu pengajian, waktu arisan, saya bawa, saya tawarkan produk saya. Nanti kan dari mulut ke mulut mereka bisa tahu. Nah, ini direbus ya Mbak? Ya, udah. ini yang mau dijemur. Biasanya sampai singkongnya keset itu sampai berapa jam atau berapa hari sih Mbak? Semalam itu bisa besok, aja ya? besok udah bisa dijemur. Malu pertamanya, saya pertamanya malu, jadi kayak keliling gitu, mau menawarkan masih minder, masih gak pede sebenarnya. Tapi terus saya harus bangga dengan produk saya. Jadi lama-lama belajar, semuanya kan masih perlu proses. Jadinya belajar bagaimana cara pede biar gini mengembangkan produk, memperlengkap perizinan kayak gitu. Apa ya, kalau dulu waktu ditolak, jadi kayak ditolak di toko nggak mau saya titipi, padahal titip saja itu nggak mau. Saya cuma gini, hati-hati nanti kalau suatu saya besar nanti kamu yang minta ke saya kayak gitu. Jadi dipilah satu-satu ya Mbak ya, Iya, kalau mau dijemur satu jemur. persatu. Biasanya kalau jemur itu kurang lebih berapa hari Mbak kalau cuaca panas Mbak? Kalau cuaca panas sehari bisa. Sehari bisa ya? Ya, kalau panas mas. Kalau setelah kering ini menyusutnya berapa persen Mbak? Menyusutnya jadi 100 kilo singkong itu menyusut jadi 25 kilo. Setelah kalau kerajaan dijemur ya Mbak ya? Ya, setelah dijemur. Cuma saya hanya sekedar gini, saya ingin membantu, maksudnya jadi yang berguna bagi masyarakat sekitar aja sih. Soalnya saya bangga bisa memberdayakan masyarakat di sini. Jadi banyak kayak anak-anak muda yang tidak punya ijazah di sini kan masih banyak. Jadi mereka bisa bekerja saya. Saya tidak ada kualifikasi khusus untuk bisa bekerja harus minimal sekolah ini enggak. Jadi mereka yang penting mau bekerja gitu, saya mau menerima. Nah ini yang sudah dijemur ya Mbak ya? Ya, ini yang sudah dijemur dan siap dikirim. Kalau jual mentahan gini bisa nggak Mbak Sinta? Bisa. Berapa Kalau mentahan gini 17.000 per kilo. per kilonya ya? Jadi ini udah siap digoreng Mbak ya? Ya. Kalau dulu saya pertama jualan masih kecil-kecil, 500-an saya titipkan ke sekolah-sekolah. Habis itu untuk kemasan besar itu hanya by order. Jadi kalau kayak ada ibu-ibu arisan minta buatkan, baru saya buatkan. Jadi bikinnya masih sedikit-sedikit. Habis itu nyoba masarin ke toko-toko, ada yang minta tanpa label, minta gini. Jadi saya produksi terus sampai sekarang saya bisa memproduksi 250 kg singkong kering setiap harinya. Nah Mbak, ini apa ini Mbak? Ini bumbu mas, Bumbunya ya? Ya. Bumbu krecek. bumbu Singkongnya? keripik singkong. Ini dari apa ini Mbak bahannya Mbak? Bawang putih, Ya. garam, sama MSG. Jadi sekali bikin 1 tong ini Mbak? Ya, ini untuk 250 kilo. Setelah ini dimasukkan ke dalam pencampur bumbu. Ini yang udah digoreng.
ini kurang lebih dicampur berapa menit ini Mbak? Sekitar 5 menit sampai keripik bumbunya tercampur semua. Kalau kapasitasnya ini muat berapa kilo sih Mbak pencampurannya? Oh, 15. 15 kilo. Berarti sekali nyampur 15 kilo keripik ya? Iya. 1 minggu dianggap aja 1 ton, berarti mungkin sekitar 4-5 ton 1 bulan untuk keripik singkong ya. Nah ini penggorengan pertama ya Mbak ya? Ya, penggorengan pertama. Ini kurang lebih berapa menit ini Mbak digoreng Sampai Mbak? minyaknya turun. Nah, kan habis minyaknya naik, habis itu Iya. turun lagi. Nah, di sini sebentar aja kok Mas. Bentar ya. Jadi cuma dari awal masukin sampai minyaknya turun gitu ya? Ya, minyaknya turun, diaduk. Nah, di sini bisa diangkat. Jadi di keripik delicious ini Mbak, apa minyaknya selalu baru Mbak ya? Selalu bening ya? Iya Mas. Soalnya kan kita nggak pakai pengawet, Iya. jadinya untuk pengawetnya kita pakai minyak ini. Jadi kalau kita pakai minyak yang bagus, minyak yang baru, expirednya bisa lebih lama. Jadi setelah digoreng dan didinginkan ini langsung di packing Mbak ya? Iya, jadi di packing untuk kemasan los-losan. Kemasan berapa kilo nih Mbak? 5 kilo. 5 kilo ya? Kalau 5 kilo biasanya dijual harga berapa Mbak? 150. 150 ya? Enggak, Pak. Pas ya? Jadi saya gini, sesuai dengan mereknya, saya selalu mengandalkan kalau delicious itu enak. Jadi keripik saya walaupun enak itu sebenarnya standar karena setiap orang memiliki rasa enak yang berbeda-beda sih. Tapi saya selalu memfokuskan bahwa delicious itu enak. Jadi makanya setiap kemana-mana saya selalu bawa tester. Biar orang tahu kalau produk saya itu enak. Jadi menciptakan brand away-nya itu seperti itu. Ini kemasannya berapa kilonya Mbak? Ini kemasan 400 gram. 400 gram ya? Kalau 400 gram gini, berapa ini Mbak? Ini kalau kita ke reseller 16.000. 16.000. Kalau udah disilir gini tahan berapa lama nih Mbak? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kan Mbak? Tapi tergantung juga kalau misalnya di tokonya kena sinar matahari langsung dia lebih cepat. Mbak udah berbagi ilmu semua nih sama kita. Nggak takut nanti kalau ada yang bikin usaha serupa gitu Mbak? Dari Nggak. saingan gitu. Enggak sih, karena saya percaya rezeki sudah ada rezekinya masing-masing kayak gitu sih. Enggak pernah sih, saya juga biasanya ngasih pelatihan ke desa-desa proses pembuatan seperti itu sih. Jadi teman-teman kalau mau belajar bisa nih Mbak ya? Iya, bisa. Gratis tuh. Gratis, tapi kadang-kadang juga kalau misalnya saya dipanggil kayak ke tempat mana gitu biasanya jadi ada biaya transport ya, cuma gitu sih. Pernah mencapai pencapaian Mbak rekor paling tinggi itu sebulan pernah dapat omset berapa? Paling tinggi sih berapa ya? Mungkin pas waktu lebaran gitu ya, bisa sampai 100 sampai 150 kayak gitu. Yang awalnya itu pertama itu berapa? Berapa ya omset pertama habis dijual, untungnya paling seberapa? 500, sekitar segitu 500, 1 juta kayak gitu. Sisihkan itu. Ya, Nah, kalau orang usaha seperti ini Mbak, ilmu sedekah itu penting nggak sih? penting sih kalau menurut saya. Soalnya nanti juga pasti kembali ke kita lagi. Jadi saya sih sedekahnya tidak jauh-jauh. Pertama ke pegawai saya dulu. Jadi kalau misalnya ada penghasilan lebih saya berikan ke mereka. Jadi memberikan mereka bonus seperti itu sih. Mereka bekerjanya lebih maksimal juga seperti itu. Jadi jangan pantang menyerah. Pasti usaha hasil tidak akan mengkhianati proses, itu benar. Jadi kalau kita tetap telaten, tetap tekun, coba cari jalan lain, cari koneksi sebanyak-banyaknya. Jadi nanti juga namanya usaha kita harus mau belajar lagi. Kalau ke Malang jangan lupa jalan oleh-olehnya Extra Delicious. Delicious itu enak. Kurus atau gendut adalah pilihan, camilan enak adalah pilihan.